Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa mendengar kembali akan renungan dari GSJ Sword. Biarlah pagi ini kita mau berdoa terlebih dahulu untuk kita bisa konsentrasi dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, satu hari lagi Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa beraktivitas pagi ini. Dan biarlah pagi ini sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar bisa menjadi pegangan kami sepanjang hari ini untuk kami melakukan kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan pagi ini saya beri judul, Saya Perlu Iman. Saya mau kasih bacaan dalam Habakuk 2 ayat 1-5. Judulnya adalah, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi dia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Alkitab menegaskan bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Tidak ada janji yang tidak Tuhan tepati. Walau terkadang kita diizinkan untuk mengalami yang namanya proses penantian, yang mungkin ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Mungkin yang kita kadang-kadang kita nggak sabar menanti janjinya Tuhan itu untuk digenapi dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen tidak sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Mereka seringkali bertindak secara terburu-buru, selalu ingin serba cepat dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam mencapai satu hasil. Ketahuilah bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya sendiri. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dapat dibaca dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Di dalam Daniel, ada satu ketika Daniel tuh mendapatkan penglihatan dari Tuhan untuk umat Israel, bangsa Israel melalui firman-Nya. Sebab saat itu bangsa Israel itu lagi ditawan oleh bangsa Babilonia selama 70 tahun. Dan melalui firman-Nya, Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Jelas sekali Daniel menerima janji itu. Tetapi dalam kenyataannya apakah sudah terjadi? Belum. Apa yang Tuhan sudah firmankan saat itu belum terjadi. Apa yang dilakukan Daniel selama menantikan penggenapan janji Tuhan? Apa dia langsung kecewa sama Tuhan karena belum terjadi dengan janjinya Tuhan itu? Tidak. Dia mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa selama 21 hari sampai janji Tuhan benar-benar dinyatakan kepadanya. Artinya apa? Dalam masa penantian, Daniel tidak bersikap pasif, tetapi semakin dia bertekun dalam Tuhan. Di saat kita berdoa dan membaca firman Tuhan, kita mendapatkan janji Tuhan melalui firman itu. Namun janji itu tidak langsung digenapi dalam hidup kita. Apa yang akan kita lakukan?
Kita kecewa? Kita putus asa? Enggak. Kita malah harus semakin bertekun di dalam Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan kita akan harus percaya kalau Tuhan akan menggenapi janji-janji yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita. Ketika doa belum memperoleh jawaban, kita harus tetap yakin dan kita harus tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat 1 saya bacakan. Yesus, di sini dikatakan judulnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu aja yang saya baca. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita secepat yang kita inginkan. Menurut kita harus cepat nih jawabannya, nggak bisa. Tetapi waktu Tuhan bukanlah waktu kita yang bisa kita ukur dengan pikiran kita. Tetapi jawaban doa Tuhan, waktu Tuhan yang dijanjikan kepada kita, itu akan dijawab sendiri sama Tuhan. Yang penting saat ini kita adalah bertekun, berdoa, percaya sama janji Tuhan. Bahwa apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita, apa yang Tuhan sudah janjikan melalui firman-Nya kepada kita, itu akan digenapi. Hanya tunggu proses apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Apakah kita setia dengan prosesnya Tuhan? Apakah kita malah kecewa dengan proses yang Tuhan kasih sama kita? Ayat yang terakhir, di dalam Lukas 18 ayat 7 saya katakan. Dikatakan begini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Percayalah sama waktunya Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Percaya dan pegang firman Tuhan setiap hari. Kita butuh iman untuk saat itu. Kita butuh proses iman kita semakin ditingkatkan untuk kita bisa mendapat jawaban yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap hari kami berjalan dengan iman bersama dengan Engkau. Dan kami yakin setiap proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu sesuai dengan waktu yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini kami boleh menyertakan Engkau dalam kegiatan kami. Apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, biarlah Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berjalan dalam janji-janji Tuhan. Siap menantikan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.